Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Jasad Istri Perawan. Cerita ini dimulai pada tahun 1997 tentang sepasang kekasih yang sedang berbahagia karena seminggu lagi mereka akan menikah. Keduanya sama-sama bekerja di kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Walau tempat bekerja keduanya berbeda, namun cinta bersemi ketika mereka sering bertemu. Sang wanita bernama Marni. Saat itu Marni sedang berjalan bersama kedua teman akrabnya Selvi dan Dede. Ketiganya baru saja keluar dari tempat bekerja. Marni mengatakan bahwa dia tidak langsung pulang ke tempat kos karena ada beberapa barang yang akan dia beli untuk acara pernikahannya nanti. Selvi bertanya apakah Gunawan akan pergi bersama Marni. Dia mengatakan bahwa calon suaminya itu kebetulan masuk kerja shift malam. Akhirnya Selvi menemani temannya itu. Sudah sebulan ini Marni terlihat sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Gunawan. Mereka berdua berasal dari luar wilayah Karawang. Marni berasal dari Cianjur sedangkan Gunawan berasal dari kota Bekasi. Setelah membeli beberapa barang yang dibutuhkan, keduanya lalu kembali ke tempat kos. Selvi bertanya kepada temannya, apakah dia jadi berangkat ke Purwakarta malam ini untuk menemui pamannya. Marni berkata bahwa dia harus ke sana. Dia ingin meminta pamannya untuk menjadi wali di pernikahannya nanti, menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Selvi mengingatkan temannya itu untuk menjaga kesehatan, karena besok pagi mereka harus kembali bekerja. Dengan menggunakan motor milik Gunawan, Marni berangkat ke rumah pamannya di Purwakarta. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara pintu kamar kos Selvi diketuk. Ternyata Marni yang baru saja pulang. Baju wanita itu terlihat basah karena diterpa hujan deras. Setelah mengganti baju, Marni pun langsung tertidur karena kelelahan. Selvi hanya menggelengkan kepala melihat Marni. Setelah 3 hari berturut-turut pergi ke Purwakarta, akhirnya dia bisa bertemu dengan pamannya. 2 hari kemudian, di suatu pagi Selvi dan Dede mengantarkan Marni ke terminal bis. Meski terlihat lelah dan pucat, namun Marni terlihat bahagia karena 2 hari lagi adalah hari pernikahannya. Sebelum naik bis, gadis itu mengingatkan kedua temannya untuk datang di hari pernikahannya. Hari yang bahagia yang ditunggu itu pun tiba. Di sebuah rumah yang terletak di antara kebun dan area persawahan yang indah terpasang tenda biru di depan rumah. Sepasang kekasih yang baru saja mengucapkan ijab kabul nampak berbahagia bersandingan di kursi pengantin. Gunawan dan Marni terlihat seperti raja dan ratu. Walau digelar secara sederhana, namun pernikahan mereka terasa sangat menyentuh para tamu yang datang. Siang pun tiba ketika adzan zuhur berkumandang. Hari yang berbahagia itu kebetulan dilaksanakan pada hari Jumat. Gunawan pamit kepada Marni untuk menunaikan sholat Jumat di masjid. Marni mencium tangan suaminya, lalu dia memeluknya dengan erat. Gunawan melihat wajah cantik istrinya lalu mencium bibir, pipi serta kening Marni. Lelaki itu pun pergi ke masjid. Dia berjalan dengan beberapa anggota keluarga serta kedua teman kerjanya Tony dan Denny. Sementara di rumah, Marni mengajak Selvi dan Dede ke kamar pengantin. Keduanya menemani Marni memperbaiki riasan pengantinnya. Teh Kiki sang tukang rias menata kembali rambut Marni. Selvi bertanya kenapa Marni menangis. Wanita itu mengatakan bahwa dia sangat bahagia bisa menikah dengan lelaki yang dicintainya. Setelah mengatakan itu, kepala Marni tiba-tiba tertunduk. Teh Kiki mencoba mengangkat wajah Marni, namun wanita itu hanya diam dengan mata yang terpejam.
Teh Kiki menepuk-nepuk pipi Marni, namun Marni tidak terbangun. Selvi dan Dede mencoba membangunkan sahabatnya. Mereka menduga Marni jatuh pingsan. Tubuh Marni dibaringkan di tempat tidur dan mereka memberikan minyak kayu putih ke kening dan pundaknya, sambil memijat tubuh Marni. Dede mencari tahu dengan memegang pergelangan tangan Marni. Dia ingin merasakan denyut nadi sahabatnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada denyut sama sekali. Dede menatap ke arah Selvi dengan wajah menahan tangis, tetapi Selvi tidak mau percaya dengan apa yang dimaksud oleh temannya itu. Selvi meyakini bahwa Marni hanya pingsan karena kelelahan. Teh Kiki sang tukang rias segera keluar dari kamar pengantin. Dia mencari Ibu Hilda yang tadi dilihatnya di luar. Ibu Hilda adalah seorang bidan di daerah itu. Setelah memeriksa tubuh Marni, bidan Hilda mencium kening Marni lalu menghampiri Ibu Romlah, ibu kandungnya Marni. Sambil memeluk Ibu Romlah, bidan Hilda berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Marni telah meninggal." Pecahlah tangis di kamar pengantin. Gunawan tak bisa menahan kesedihannya. Dia memeluk wanita yang dicintainya yang kini hanya diam terbaring. Kisah cinta mereka, harapan melangkah bersama dalam sebuah rumah tangga, hari ini telah terwujud, namun hari ini juga telah berakhir. Hari bahagia ketika Gunawan mengucap janji sebagai pendamping hidup Marni. Di hari yang sama ketika Gunawan harus mengantar Marni ke liang lahatnya. Tamu yang datang ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru, berganti dengan ucapan bela sungkawa. Awan mendung meliputi kampung Cipit. Seakan awan pekat itu tahu bahwa mereka harus datang untuk menemani duka yang mendalam. Gunawan mencoba tegar meski matanya tak bisa membendung air mata. Langkah kakinya harus terus melangkah karena di pundaknya keranda jenazah Marni diangkat. Sore itu juga almarhumah akan dimakamkan. Hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang menutup kekasih tercinta yang pergi untuk selamanya. Gunawan memeluk gundukan tanah, seakan tak ingin berpisah dengan kekasihnya. Selimut malam mulai mengusir sore, namun hujan masih ingin menemani. Tinggallah mereka bertiga yang masih ada di pemakaman itu. Kedua teman sejati Tony dan Denny mencoba membujuk Gunawan yang masih memeluk makam istrinya. Setelah 3 hari, Gunawan kembali ke Karawang. Tony dan Denny sudah menunggunya di sana. Mereka menuju ke sebuah rumah kontrakan. Rumah itu nampak rapi dan sudah terisi lengkap. Rencananya Gunawan dan Marni akan tinggal di kontrakan itu setelah mereka menikah. Dengan wajah sedih, Gunawan meminta kepada kedua temannya untuk tinggal di rumah kontrakan itu. Gunawan berkata bahwa dia tak sanggup tinggal di sini. Bahkan dia pamit kepada kedua temannya. Dia akan berhenti bekerja dan akan pergi jauh. Waktu terus berputar, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sampai bulan berganti menjadi tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun. Waktu meninggalkan sebuah peristiwa menyedihkan yang dialami oleh Gunawan. Kini lelaki itu telah menikah dengan seorang wanita bernama Wulan. Baru 6 bulan mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Pada saat itu akhir bulan Desember, 2 hari lagi akan memasuki tahun baru, tahun 2003.
Gunawan kini telah mempunyai usaha sendiri. Dia membuka usaha di bidang konstruksi bangunan. Tidak besar, hanya kelas rumahan, namun usahanya bisa dikatakan sudah mulai berkembang. Gunawan mendapat dukungan modal dan jaringan pelanggan dari mertuanya. Ayahnya Wulan membantu Gunawan untuk bisa maju dan berkembang. Hari itu adalah hari terakhir di bulan Desember. Wulan ingin menikmati malam pergantian tahun dengan suaminya. Dia meminta Gunawan agar pergi bersama ke alun-alun kota Bekasi untuk menikmati malam pergantian tahun. Suasana di alun-alun kota Bekasi begitu meriah. Masyarakat memadati lokasi itu. Acara pergantian tahun benar-benar semarak. Wulan mencium pipi suaminya sambil mengucapkan selamat tahun baru. Gunawan pun mencium kening istrinya itu. Keduanya berjalan di tengah kerumunan orang. Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan alun-alun untuk mencari makanan di tepi jalan. Tiba-tiba punggung Gunawan ditepuk dari belakang. Gunawan menoleh. Dia melihat seorang pria tersenyum kepadanya. Rupanya Tony, seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Gunawan lalu mengenalkan Wulan kepada temannya itu. Tony tersenyum melihat Wulan. Dia senang teman baiknya telah menikah. Sekilas Tony ingat betapa hancurnya Gunawan 5 tahun lalu sepeninggal Marni. Setelah berbincang sejenak, Gunawan meminta Tony untuk datang ke rumahnya besok sore. Esok harinya di waktu sore yang cerah Tony datang. Gunawan sangat senang bisa bertemu lagi dengan teman lamanya. Mereka saling bertukar cerita. Terlihat Gunawan enggan berbicara tentang Marni. Tony pun mengerti, karena peristiwa itu memang kenangan yang sangat kelam untuk diingat. Tony mengatakan bahwa dia sedang tidak bekerja. Dia pernah memulai sebuah usaha namun gagal. Sekarang dia sedang mencari pekerjaan. Gunawan pun menawarkan Tony untuk membantu dirinya. Karena ada beberapa proyek perbaikan interior rumah yang membutuhkan tambahan pekerja. Seorang pengusaha akan merenovasi rumahnya, kata Gunawan. Seminggu kemudian, Gunawan dan Tony bertemu dengan Ibu Sandra yang merupakan sekretaris dari sang pengusaha. Sebuah rumah mewah di kawasan Kuningan, Jakarta akan direnovasi. Setelah mengecek rumah itu, Gunawan mulai mengatur beberapa pekerja termasuk Tony untuk melaksanakan pekerjaan. Hampir 2 bulan Gunawan mengerjakan rumah itu dan pekerjaan hampir selesai. Pak Hadi Wira Permana, sang pemilik rumah, nampak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Gunawan dan anak buahnya. Lalu pengusaha itu meminta Gunawan untuk mengganti AC di salah satu rumahnya di daerah Cibubur. Gunawan meminta Tony serta 2 pekerja lain yang bernama Asep dan Marlan untuk berangkat ke Cibubur mengganti unit AC di rumah itu. Sesampainya di Cibubur, Tony bertemu dengan penjaga rumah. Pak Burhan, si penjaga rumah, mengatakan bahwa Pak Hadi hanya memberi waktu sampai jam 5 sore untuk mengganti 2 unit AC di rumah itu, kamar tidur dan ruang keluarga. Tony, Marlan dan Asep berjalan memasuki sebuah rumah panggung yang hampir semuanya terbuat dari kayu. Rumah itu dikelilingi oleh kolam ikan serta taman yang ditata dengan rapi. Pak Burhan mengawasi ketika ketiganya bekerja. Tony meminta 2 rekannya untuk mengganti AC di kamar tidur terlebih dahulu. Setelah selesai barulah mengganti AC di ruang keluarga. Walau ketiganya sudah melakukan pekerjaan dengan cepat, namun pekerjaan tidak bisa diselesaikan sebelum jam 5 sore. Pada prakteknya mereka baru selesai jam 6 sore saat adzan maghrib berkumandang. Tony mengatakan AC di ruang keluarga sudah bisa digunakan, dan dia meminta izin untuk menghidupkan AC yang berada di ruang tidur. Tony segera menghidupkan AC di ruang itu. Dia tersenyum karena AC itu berfungsi dengan baik. Pak Burhan, si penjaga rumah, meminta Tony untuk tetap menghidupkan AC-nya. Pria itu lalu melangkah ke sudut ruangan menuju sebuah meja kecil. Dia menyalakan sebuah hio yang ada di meja itu.
Asap hio menyebarkan wangi cendana memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. 3 orang wanita berjalan memasuki kamar. Pak Burhan segera mendekati Tony dan memintanya untuk menunduk dan jangan berbicara. Tony melirik ke arah mereka. Perhatiannya tertuju ke wanita yang berada di tengah. Wanita itu memakai kebaya putih serta kain berwarna coklat. Namun sayang wajahnya terhalang oleh kain kerudung yang dipakainya. Kedua wanita yang ada di samping seperti membantu wanita itu berjalan perlahan menuju tempat tidur. Dengan hati-hati mereka membantu wanita berkebaya putih untuk duduk. Mata Tony terbelalak. Dia mengenal wanita berkebaya putih. Itu Marni. Badan Tony gemetar. Antara percaya atau tidak, istri sahabatnya yang telah meninggal 5 tahun lalu kini ada bersamanya. Terlihat Marni hanya diam. Dia duduk sambil memandang ke depan dengan tatapan kosong. Pak Burhan mengajak Tony untuk keluar dari kamar itu. Tony belum berniat menceritakan hal yang baru saja dia lihat kepada Gunawan. Dia tidak ingin temannya terganggu oleh kenangan masa lalu. Tony pun belum percaya sepenuhnya bahwa wanita tadi adalah Marni. Mungkin saja wanita itu hanya mirip. 3 hari kemudian di sebuah gudang yang merangkap sebagai kantor, Gunawan sedang berbicara dengan Tony. Dia bertanya kepada sahabatnya, berapa luas tembok luar rumah Pak Hadi Wirapermana yang ada di Cibubur. Karena pengusaha itu meminta Gunawan untuk mengecat bagian luar tembok rumahnya. Dan dia hanya memberikan kita waktu 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Tony mengatakan tembok itu mempunyai tinggi 2 meter, serta lebar 20 meter dan panjang 30 meter. Bila hanya diberi waktu 2 hari, maka harus ada penambahan pekerja. Tony bercerita kemarin pun waktu mengganti AC. Waktu kita sangat dibatasi. Gunawan berkata bahwa Pak Hadi membayar dengan harga yang tinggi. Dia mengatakan kadang inilah resiko punya pelanggan orang besar. Bagi mereka harga tidak menjadi masalah, namun kualitas dan waktu sangat diutamakan. Kita akan menambah orang dan kita akan bekerja dalam 3 shift. Gunawan meminta Tony untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Besok pagi pekerjaan akan dimulai. Tony mengawasi pekerjaan sejak dari pagi sekali. Dari luar tembok yang besar dia teringat akan sosok Marni yang pernah dilihatnya. Pikirannya diliputi rasa penasaran. Apakah wanita itu benar-benar Marni? Atau bukan? Untuk masuk ke dalam tentu tidaklah mudah. Sekitar jam 9 malam, saat membantu pengecatan tembok dekat pintu gerbang, 3 buah mobil datang. Nampak di tengah rombongan sebuah sedan mewah BMW seri 7. Tony langsung berpikir di mobil itu pasti Pak Hadi Wirapermana. Tony merasa inilah kesempatan untuk masuk ke dalam. Dia segera berjalan ke samping tempat beberapa pekerja sedang mengecat tembok. Ada sebuah tangga di sana. Dia lalu naik melalui tangga itu. Setelah sampai di atas tembok, dia mengangkat tangga dan menyandarkannya ke tembok dalam. Setelah itu Tony segera turun. Dia berjalan sambil menundukkan badannya menuju rumah kayu. Tak ada lampu di sekitar rumah itu. Tony mengendap-endap bersembunyi di sebuah pohon yang banyak tumbuh di taman di sekitarnya. Terlihat seorang pria berpakaian rapi berjalan sendiri menuju rumah kayu. Sampai di depan 2 orang wanita terlihat membukakan pintu. Tony ingat kedua wanita itu pernah dia lihat ketika berjalan di samping Marni. Setelah Pak Hadi masuk, kedua wanita itu pergi meninggalkan rumah kayu. Setelah merasa aman, Tony berjalan perlahan ke arah rumah itu. Ternyata pintu tidak terkunci. Perlahan Tony masuk ke dalam. Wangi cendana langsung tercium. Suasana di dalam nampak remang-remang.
Ternyata lampu tidak dinyalakan. Hanya beberapa lilin besar yang menjadi pencahayaan di dalam ruangan. Mata Tony langsung tertuju ke kamar tidur. Dia mengendap-endap mendekati pintu kamar. Dia mendekatkan telinganya, tapi tak ada suara apa-apa dari dalam kamar. Tony berpikir untuk membuka pintu kamar. Namun niat itu dia urungkan karena terlalu beresiko. Tiba-tiba Tony mendengar suara pria dari ruang belakang. Pria itu seperti sedang mengatakan sesuatu. Perlahan dia melangkah dengan hati-hati menuju ruang belakang. Baru beberapa langkah dia berjalan. Secepat kilat dia menunduk lalu membaringkan tubuhnya. Tony melihat ada dua orang di sana. Dia lalu merangkak dengan hati-hati ke kolong meja agar bisa melihat dengan lebih jelas. Tony bisa melihat dengan jelas. Dua orang tanpa busana sedang duduk bersila saling berhadapan. Mereka adalah Pak Hadi dan sosok wanita yang mirip dengan Marni. Di samping kiri mereka terdapat sebuah meja yang dipenuhi bunga dan makanan, serta hiu besar yang menyala mirip seperti sesajen. Sedangkan di sisi kanan ada sebuah gentong yang terbuat dari tanah. Tony menyaksikan Pak Hadi terus membaca sesuatu seperti membaca sebuah mantra. Sesekali Pak Hadi mengambil air yang dipenuhi bunga di dalam gentong, lalu mengguyur tubuhnya serta tubuh Marni. Tony berpikir, apakah mereka sedang menjalankan sebuah ritual khusus? Sesaat setelah itu Pak Hadi berdiri menghampiri Marni. Pria itu membantunya berdiri, kemudian mereka melangkah meninggalkan tempat itu menuju kamar. Mereka melangkah bersama tanpa pakaian. Tony langsung merapatkan tubuhnya ketika keduanya melintas di dekatnya. Tony menunggu beberapa saat. Setelah itu dia kembali merangkak dengan perlahan menuju kamar tidur. Ternyata pintu kamar tidak ditutup. Tony menyaksikan di atas ranjang Pak Hadi menggauli wanita yang mirip dengan Marni. Namun satu yang menjadi pertanyaan, sejak pertama kali melihat wanita itu tidak berbicara sama sekali. Ekspresi wajahnya pun nampak kosong. Bahkan saat digauli wanita itu hanya diam, dengan tatapan mata yang seolah menatap sesuatu yang sangat jauh. Akhirnya Tony memutuskan untuk meninggalkan rumah kayu. Dia kembali berjalan menyusuri taman menuju ke arah tangga dan dengan cepat dia sudah berada di luar tembok. Tiba-tiba handphone Tony berdering. Gunawan menelponnya. Dia berkata bahwa Pak Hadi besok pagi memintanya untuk datang ke Cibubur. Keesokan harinya Gunawan datang ke Cibubur. Gunawan langsung menemui Tony. Mereka berdua mengecek pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Setelah itu dia mengajak kawannya untuk menemui Pak Hadi. Pak Hadi menerima mereka berdua di rumah yang letaknya di samping rumah kayu. Pengusaha itu nampak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Gunawan. Setelah berbincang sejenak, Pak Hadi pamit untuk berangkat ke kantornya. Tony kembali mengawasi para pekerja, sementara Gunawan masih menikmati kopinya. Pandangan Gunawan sesekali tertuju ke rumah kayu, seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Rumah kayu berbentuk panggung dengan kolam ikan dan taman di sekitarnya membuat rumah itu terlihat indah. Gunawan berjalan menuju rumah itu. Dia melihat kolam yang diisi ikan yang berwarna-warni, serta bunga-bunga kecil yang mekar di sekitar kolam. Sungguh nyaman berada di sini, pikirnya. Gunawan tersenyum saat melihat bunga anggrek bulan berwarna putih yang diletakkan di atas sebuah meja di tepi jendela. Cantik sekali bunga itu. Angin meniupnya membuat anggrek itu bergerak-gerak seperti menari seiring irama tiupan angin.
Angin pun meniup kain yang menutup jendela hingga terlihat seorang wanita yang sedang duduk sambil memandang bunga anggrek di depannya. Gunawan terperanjat seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah nama terucap dari mulut pria itu, Marni. Gunawan mencoba menyadarkan dirinya bahwa tidak mungkin itu Marni karena istrinya itu telah meninggal. Namun sosok wanita itu sama persis dengan Marni. Gunawan memberanikan diri untuk memanggil wanita itu. Marni, beberapa kali Gunawan memanggil namun wanita itu hanya diam dengan tatapan kosong. Tiba-tiba ada seorang wanita lain yang muncul dari belakang, lalu menutup jendela. Di saat yang sama Pak Burhan si penjaga rumah menepuk Gunawan dari belakang. "Maaf Mas Gunawan," kata Pak Burhan yang memintanya untuk meninggalkan tempat itu. Gunawan lalu berjalan menuju mobilnya. Dia duduk di dalam mobil dengan rasa penasaran karena wanita itu mirip sekali dengan Marni. Seketika sejuta kenangan yang telah ditutup rapat datang bagaikan hempasan ombak. Gunawan tak kuasa menahan kesedihannya. Dia menangis teringat masa-masa bersama Marni. Beberapa saat Gunawan tenggelam dalam kenangan yang menyedihkan. Tony mengetuk kaca mobilnya. Sahabatnya itu mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Gunawan mengangguk pelan. Dia meminta izin untuk pulang terlebih dahulu. Di rumah, Gunawan mencoba untuk menghilangkan pikirannya tentang apa yang dialaminya saat di rumah Pak Hadi. Malam itu dia bersama Wulan istrinya tengah menikmati makan malam bersama. Wulan melihat suaminya banyak diam dan melamun. Wanita itu bertanya kepada suaminya. Namun Gunawan beralasan bahwa ada pekerjaan yang belum selesai. Karena tak mau istrinya curiga, Gunawan berkata bahwa dia akan ke gudang menemui Tony untuk membicarakan pekerjaan yang belum rampung itu. Gudang yang sekaligus dijadikan kantor oleh Gunawan letaknya tidak begitu jauh dari kediamannya. Gunawan menggunakan sepeda motornya untuk pergi ke sana. Asep karyawan yang tinggal di situ membuka gerbang. Gunawan melihat sebuah sepeda motor terparkir di dalam. Asep mengatakan bahwa motor itu milik kawannya Tony yang baru saja datang dari Bandung. Seorang pemuda berbadan gemuk nampak tengah berbincang dengan Tony. Gunawan tertawa lebar melihat pemuda itu. "Denny!" teriak Gunawan. Keduanya saling merangkul. Akhirnya trio sahabat lama itu pun kembali bertemu setelah 5 tahun berpisah. Setelah berbincang-bincang Gunawan mengutarakan kegelisahannya. "Gua melihat wanita yang mirip dengan Marni sewaktu di rumah Pak Hadi," kata Gunawan. Tony pun berkata, "Sebenarnya gua mau cerita soal wanita yang di rumah kayu itu, tapi gua gak yakin kalau lu bakal percaya." Akhirnya Tony bercerita apa yang dia lihat tentang wanita yang mirip dengan Marni, termasuk hubungannya dengan Pak Hadi. Gunawan terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Tony. Pertanyaannya adalah, siapakah wanita itu? Mereka bertiga percaya bahwa wanita itu bukanlah Marni, karena tidak mungkin dia hidup kembali. Tapi Gunawan merasa wanita itu sama persis dengan Marni. Begitu juga dengan Tony. Faktanya Marni tidak punya saudara kembar. Denny punya pendapat lain. Pemuda berbadan gemuk itu berkata kepada Gunawan, "Bisa saja itu Marni." Denny mengatakan, "Walau sudah jadi istri, Marni itu kan meninggal masih perawan." Gunawan menatap Denny dengan wajah serius. Dia belum paham dengan penjelasan kawannya itu. Denny kemudian bercerita bahwa dia pernah ikut rombongan orang yang berburu harta karun lewat media goib, atau yang bisa juga penarikan harta karun secara goib, baik batangan emas, perhiasan,
ataupun benda pusaka. Gua banyak pergi ke berbagai tempat keramat dan ketemu orang-orang yang menyukai hal-hal mistis, ucap Denny. Di antara cerita yang gua pernah dengar, bahwa wanita yang baru saja menikah terus meninggal dan dia masih perawan, itu kuburannya harus dijaga selama 40 hari, kalau tidak jasadnya bisa dicuri. Tony bertanya untuk apa jasadnya dicuri. Denny menjawab, untuk dijadikan istri yang bisa mendatangkan kekayaan dan kekuasaan. Ya gua gak tahu ilmu apa yang digunakan, tapi gua pernah dengar cerita seperti itu, bahwa jasad istri yang masih perawan itu harus dijaga kuburannya. Gunawan terdiam. Apa benar yang diceritakan oleh kawannya? Cerita yang sama sekali tidak masuk akal. Namun wanita yang dilihatnya di rumah kayu mirip sekali dengan Marni. Gua sendiri tidak begitu percaya dengan cerita itu. Tapi kita bisa membuktikannya dengan cara menggali kuburan Marni. Gila lu, teriak Tony. Denny berkata kalau kerangka Marni tidak ada di kuburannya, berarti wanita itu adalah Marni. Gunawan tidak setuju dengan usul sahabatnya untuk menggali kuburan almarhum istrinya. Dia berkata biarlah Marni tenang di alam kuburnya. Mungkin saja wanita yang dilihatnya hanya mirip dengan Marni. Denny mengerti dengan perkataan Gunawan. Namun masalahnya kalau wanita itu adalah Marni, apakah dia bisa tenang di alam kuburnya? Sedangkan jasad Marni dijadikan wadah pesugihan. Lagi pula apa kalian berdua tahu siapa itu Pak Hadi Wirapermana? Dan bagaimana sejarah hidup Pak Hadi sebelum dia bisa kaya raya? Dia itu kan tukang vermak celana keliling. Nama aslinya Hadiana. Gua pernah ketemu dan ngobrol sama teman satu kontrakannya di Purwakarta. Kata temannya Hadiana itu tiba-tiba pamit mau merantau ke Jakarta. Tahu-tahu bisa sukses dan kaya raya. Ya terserah sih, kalau gua kan cuma cerita apa yang gua tahu, kata Denny. Gunawan berpikir kalau memang itu jasadnya Marni tentu dia tidak bisa tenang di alam sana. Kasihan Marni kalau sampai jasadnya dijadikan wadah pesugihan. Gunawan akhirnya setuju dengan ucapan Denny untuk menggali kuburan Marni. Keesokan harinya setelah pamit dengan Wulan, Gunawan dan kedua temannya berangkat menuju Cianjur. Mereka akan datang ke kampung Cipit, tempat di mana Marni dimakamkan. Denny mengusulkan sebaiknya mereka bertiga langsung menuju ke pemakaman, dan agar tidak dilihat warga, mereka sebaiknya menunggu sampai menjelang maghrib. Angin dingin berhembus meniup membawa kesedihan akan kenangan masa lalu. Gunawan duduk di sisi makam Marni, wanita yang pernah dinikahinya, wanita yang masih ada di relung hatinya. Dia membersihkan rumput yang tumbuh di makam itu. Dia sedih karena makam Marni tidak terawat, padahal semasa hidup Marni selalu memberi perhatian kepada dirinya. Hampir saja Gunawan membatalkan rencananya, namun Tony dan Denny meyakinkan bahwa mereka bukan mau mengganggu Marni, tapi untuk memastikan bahwa jasad Marni tidak dijadikan wadah pesugihan. Menjelang waktu maghrib mereka bertiga menggali kuburan Marni. Gunawan menggali tanah kuburan istrinya dengan air mata yang berlinang. Adzan maghrib selesai berkumandang ketika pacul yang dipegang Tony menyentuh benda keras. Gunawan segera menyalakan lampu senter untuk menerangi. Rupanya mereka telah sampai pada papan penutup jenazah. Tony dan Denny segera membuka papan penutup itu. Dan benar dugaan Denny. Tidak ada apa-apa di sana. Kerangka Marni tidak ada. Makam wanita itu kosong.
berjumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalam.